Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Laqad ja'at rusulu rabbina bil haqq wa nudu an tilkumul jannatu uristumuha bima kuntum ta'malun. Wa qulna, dan kami berkata ya Adamu, dan kami berkata Allah, ya Adamu, hai Adam, uskun anta wa zaujukal jannah, tinggallah kamu dan istrimu al jannata di surga, wakula dan makanlah minha dari surga itu, rogodan hai susyi'tuma, rogodan segala macam kenikmatan, hai susyi'tuma dimanapun kamu berada. Wala taqroba, dan janganlah kalian berdua mendekati hadhihi syajarota, mendekati pohon ini. Fatakuna minad dhalimin, maka kalian berdua termasuk orang-orang yang zalim. Fa'azallahuma, maka kemudian menggelincirkan pada keduanya asyaitonu sopo asyaitonu setan anha dari surga itu. Fa akhrajahuma, maka kemudian setan itu mengeluarkan keduanya mimma kana fihi, dari apa yang dari keadaan yang dialami saat itu, dari keadaannya saat itu. Wa qulna ihbitu, dan kami berkata ihbitu, turunlah kalian semua, kalian ba'dukum li ba'din adu, sebagian kalian menjadi musuh sebagian yang lain. Walakum fil ardi, dan bagi kalian di dunia itu mustaqarrun, ada tempat tinggal, wa mata'un ilahin, dan kesenangan sampai suatu waktu. Fatalaqqa, maka kemudian fatalaqqa Adamu mir rabbihi kalimatin fataba alaih, maka kemudian Adam mendapatkan dari Tuhannya kalimat-kalimat, fataba alaihi, maka kemudian dia bertaubat dengan kalimat itu. Innahu huwa tawwabur rahim, sesungguhnya dia Allah at-tawwabur rahim, at-tawwab maha penerima taubat dan maha belas kasih. Ini 3 ayat langsung ya, karena kita menggunakan skema kitab tafsir Ibnu Katsir. Jadi kalau Ibnu Katsir menerangkan 1 ayat, kalau 3 ayat ya kita menerangkan 3 ayat langsung. Kemarin kita sudah sama-sama mendiskusikan bahwa sesungguhnya drama malaikat, drama iblis membantah, mengingkari perintah Allah itu sesungguhnya hanya untuk Allah memperlihatkan kekafiran iblis, keingkaran iblis terhadap setiap perintah yang disampaikan oleh Allah kepada penghuni surga. Jadi Allah memerintahkan kepada penghuni surga untuk bersujud kepada Adam. Penghuni surga itu waktu itu berarti kan ada malaikat, ada iblis, ada manusia, ada Adam. Lah, berarti 2 kelompok ini disuruh bersujud, tapi iblis nggak disebut. Kenapa tidak disebut? Karena memang sudah tradisinya kalau orang terbiasa membangkang itu tidak akan dimasukkan dalam penyebutan karena diyakini pasti akan membantahnya. Itu kan hanya merendahkan si pemberi perintah kan. Kalau kita merintah kepada orang yang orang itu dipastikan membantah, itu kan percuma. Ketika perintah kita tidak dilaksanakan kan sama dengan merendahkan si pemberi perintah. Nah, maka iblis itu ya tetap sebenarnya iblis, bukan bagian dari golongan malaikat. Nah, kenapa Allah membuktikan dulu keingkaran iblis? Nah, karena sebagaimana saya sampaikan kemarin,
Allah itu tidak akan pernah menghukum seseorang atau menghukum suatu kota sampai kemudian Allah akan menegurnya dulu, gitu loh. Allah akan mengirimkan utusannya kalau di kota. Wa ma kana rabbuka muhlikal qura hatta yab'atsa fi ummiha rasula. Allah tidak akan membinasakan sebuah penduduk kota sampai Allah akan mengutus utusannya. Hatta yab'atsa rasula. Jadi hatta yab'atsa di situ itu sampai Allah mengutus utusannya untuk menegur, mengingatkan penduduk kota. Lah baru setelah dapat teguran itu dan ternyata masih tetap melakukan pembangkangannya, barulah diturunkan siksa. Pasti begitu. Jadi drama iblis membangkang itu hanya untuk memperlihatkan kualitas iblis. Itu kemarin ya. Yang pada akhirnya iblis itu saat itu juga langsung diusir. Langsung diusir. Jadi iblis itu diusir dulu sebelum Adam. Qala fahbit minha fama yakunu laka an tatakabbaru fiha. Jadi turunlah kamu iblis. Karena di surga ini tidak layak seseorang menyombongkan diri di depan Allah Subhanahu wa taala. Setelah iblis diturunkan, wa qulna ya adamuskun anta wa zaujukal jannah. Hai Adam, tinggallah engkau berserta istrimu di surga. Jadi setelah peristiwa itu kemudian Allah mempersilahkan Adam dan istrinya ini tinggal di surga. Wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma. Silakan kalian makan dan minum yang nikmat-nikmat dimanapun kamu di surga ini ketemu. Jadi kalau di surga Adam itu ketemu buah-buahan, ya makanlah itu. Kalau kemudian lagi santai-santai pengen mancing di surga dapat ikan, makanlah ikan itu. Dimanapun kamu berada di surga ini, apapun yang kamu temukan, apapun yang kamu minta, itu semuanya dilayani. Tapi wala taqraba hadhihi syajarata fatakuna minadh dhalimin. Tapi jangan engkau dekati pohon ini. Jadi ada satu pohon yang tidak boleh didekati, apalagi dimakan. Ya kan? Bahasanya Gusti Allah itu halus sekali. Jangan kau makan buahnya, enggak disebutkan dilarang makan, tapi jangan kau dekati. Sama seperti kayak Allah melarang wala taqrabuz zina. Kan enggak gini, jangan kau zina enggak, tapi jangan kau mendekati zina. Artinya proses mendekati itu akan menimbulkan stimulan rangsangan untuk melanggar. Ya kan? Jadi kalau orang jangan mendekati, berarti kalau mendekati sesuatu itu ada sesuatu yang bisa secara kimiawi terangsang untuk melakukan pelanggaran. Maka mendekati aja nggak boleh. Dan larangan ini berlaku berdua. Wala taqroba itu kan tasniyah. Ya kan? Taqroba itu tasniyah. Berarti berdua. Jangan engkau berdua mendekati pohon ini. Nah, di sini gantian yang diuji Adam. Coba dikonstruksikan, direkonstruksi. Sebenarnya kan cara Allah untuk menurunkan iblis dari surga itu kan dengan cara diuji. Coba kita uji. Diuji dengan kesombongannya, diuji dengan suruh bersujud. Maka kelihatan aslinya. Oh, aslinya ini nggak cocok di surga, cocoknya di dunia kan gitu. Selesai kan? Satu episode iblis selesai, iblis diturunkan. Fahbit minha. Jadi iblis turunkan. Lah, sekarang yang diuji Adam. Kenapa Allah tidak menyebutkan nama pohonnya? Kan Allah tidak sebut. Penamaan khuldi itu kan dari setan. Penamaan pohon khuldi itu penamaan dari setan, bukan dari
Allah. Allah itu cukup, jangan kau dekati pohon ini. Artinya gini. Jadi substansinya kan bukan pada pohonnya, tapi substansinya pada perintah. Gimana? Jadi substansinya bukan karena barang itu berbahaya. Di ayat ini ya, kita belum bicara di surat lain. Di ayat ini Allah hanya menyebutkan jangan dekati pohon. Kan kayak sepele. Karena pohonnya tidak disebutkan, madaratnya tidak disebutkan. Berarti substansinya adalah di perintahnya. Kira-kira Adam nurut apa enggak? Gitu loh. Makanya kan kalau kita diperintah Allah itu tidak harus bahwa barang itu berbahaya atau tidak. Begitu turun perintah, ya ikuti. Umpamanya diharamkan bagi kalian makan daging babi. Tidak perlu kita meneliti babi ini sebenarnya kenapa diharamkan, ada apa di babi. Tidak usah. Begitu Allah mengharamkan, selesai. Orang beriman itu begitu. Sami'na wa ata'na, selesai. Tidak harus kita sampai menganalisa kenapa. Aslinya kan begitu. Karena substansi utamanya adalah pada perintah. Maka Allah tidak menyebutkan kalau penamaan khuldi itu ada di surat apa itu? Fawaswasa ilaihi syaitonu qala ya adamu hal adulluka ala syajaratil khuldi wa mulkil la yabla. Nah, jadi setan memasukkan waswas, membisikkan ke Adam, "Hai Adam, mau nggak aku tunjukkan satu pohon yang itu pohon keabadian, syajaratul khuldi, ala hal adulluka ala syajaratil khuldi wa mulkil la yabla." Jadi pohon ini itu pohon keabadian dan pohon yang akan efeknya itu memiliki kekuasaan yang besar. Setan membisikkan seperti itu. Nah, pemahaman kita bahwa yang tersisa kan setan. Iblis kan sudah turun tuh, sudah nggak ada. Ini berbeda memang kalau kita membaca Injil. Kalau di Injil itu yang menggoda Adam sama Siti Hawa ini iblis. Iblis masuk menjadi seekor ular. Ular ini yang membisikkan ke Hawa. Kalau di Injil itu ceritanya malah yang digoda itu Hawa. Hawa yang pertama makan buah khuldi, kemudian diberikan ke Adam. Adam ikut-ikutan. Maka kalau di pendeta-pendeta mesti ceritanya perempuan itu buruk. Karena perempuan itu sumber kebohongan, sumber fitnah. Karena di Injilnya diceritakan gitu. Jadi yang pertama makan pohon itu, yang tergoda itu sebenarnya Hawa. Kemudian ditularkan ke Adam. Padahal kalau di Al-Quran sama dua-duanya. Di seluruh redaksi mesti wala taqroba, yakrobu yakrobani yakrobu natakrobu takrobani, ya kan? Nah, dihilangkan nunnya karena ada la nahi, la yakrob la nahi itu membuang nun ya. Takrobani menjadi la takroba, la takrob, la takroba, la takrobu, la tak gimana la yakroba. Layak rob, layak roba, layak robu, latak rob, latak roba, layak robna. Nah, itu kalau amsilah tasrifiyahnya kan begitu. Latak robani menjadi latak roba. Jangan kalian berdua mendekati pohon ini. Jadi mesti menunjukkan tasniyah, menunjukkan larangan itu untuk berdua. Jadi tidak Adam dilarang atau Hawa dulu yang dilarang, tidak. Itu dua-duanya. Nah, setan ini kita sekarang mendeteksi dulu setan karena ini yang bicara adalah setan. Fa'azallahuma syaiton. Kalau di surat lain bahasanya fawaswasa. Jadi setan itu memberikan bisikan-bisikan. Setan ini sebenarnya makhluknya itu makhluk nunut. Jadi setan ini tidak bentuk fisik.
Jadi setan ini makhluk yang nunut di manusia, nunut di jin. Paham nggak? Nunut di manusia, menunut di pikiran. Nunut di pikirannya mempengaruhi pikiran manusia. Maka dialog-dialog yang di sini setan fawaswasalahuma syaitun atau qala ya adamu hal adulluka itu sebenarnya berkecamuknya pikiran Adam. Yang menginspirasi itu dari setan karena setan nunutnya di pikiran. Jadi setan ini nunut sama manusia, nunut sama jin. Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyan aduwan syayatinal insi wal jinni. Begitulah untuk para nabi itu akan ada musuh dari setan jenis manusia dan setan jenis jin. Nah, itu artinya setan nemplok di manusia, nemplok di jin. Jadi jangan bayangkan setan itu terpisah. Sesuatu yang terpisah dari manusia dan jin. Pokoknya ketika di kepala kita itu ada pikiran-pikiran buruk, pikiran-pikiran jahat, itu setan. Pengendalinya setan. Makanya dalam Al-Quran di ayat lain itu diceritakan kalau manusia biasa melakukan dosa, itu setan sudah bersarang tuh di pikirannya. Dan dia yang akan menjadi pengendali. Umpamanya manusia itu sekali melakukan pencurian. Lolos tuh pencuriannya, berhasil. Berarti setan sudah bersarang itu. Kapan ada waktu lagi setan akan menginspirasi untuk melakukan hal serupa lagi. Jadi setan itu kalau kita sudah berdosa sekali, berbuat jahat sekali, dibiarkan setan mengendalikan kita, dan setan akan selamanya akhirnya mengendalikan pikiran manusia. Maka orang berdosa biasanya kecanduan. Coba, orang-orang berbuat dosa, berbuat jahat, itu cenderung menjadi perilaku. Karena setan yang akhirnya menjadi pengendali pikirannya. Nah, itu menjadi syayatinal insi, setan manusia. Jadi kalau nggak salah ada orang memaki, setan kamu. Ketika orang jahat tertangkap, setan kamu. Memang sudah jadi setan. Berarti setan sudah menjadi pengendali di pikirannya, di hatinya sudah menjadi pengendali. Nah, jadi Adam ini tergoda oleh setan, fa'azallahuma syaitanu anha. Maka setan menggelincirkan Adam dari surga. Artinya setan mulai mengendalikan Adam. Jadi Adam terinspirasi, tertantang. Manusia kan begitu. Kelihatan watak asli manusianya. Jangan semakin dilarang semakin nekat. Peraturan dibuat untuk dilanggar. Kan gitu kalau manusia. Kan dua-duanya sama-sama sifat aslinya kelihatan. Sifat iblis aslinya itu sombong, sifat manusia itu tidak kuat kemauan, pelupa. Ya kan? Walaqad ahidna ila adama min qablu fanasya walan najid lahu azma. Itu disampaikan sama Allah di surat yang lain tuh. Sungguh kami telah menjanjikan kepada Adam, memberikan perjanjian kan. Tapi Adam itu fanasya, lupa. Walam najid lahu azma, dan kami tidak menemukan kuatnya kemauan Adam. Kuatnya kemauan Adam untuk menghindari pohon itu. Jadi ketahuan kan sifat asli manusia. Maka itu juga nurun ke kita. Sifat manusia itu fanasya, berarti pelupa. Yang kedua, tidak kuatnya kemauan. Umpamanya kita pengen, saya tak pengen jadi orang jujur saja. Umpamanya, dia sudah berniat pengen jadi orang baik. Salah satu saja sifat jujur. Saya mau jadi orang jujur. Jujur 2 hari, 3 hari. Ketika diuji dengan uang, diuji dengan kekuasaan, jujurnya menjadi hilang. Walam najid lahu azma. Itu nurun juga ke sebagian besar manusia. Jadi Adam itu digelincirkan oleh setan, bukan setan yang kemudian datang seperti sebuah makhluk, sosok makhluk, bukan.
tapi dia nunut di pikiran Adam, kemudian terjadi gejolak di pikiran Adam tentang bagaimana mencicipi pohon yang dilarang itu. Jadi kalau di surat Al-A'raf tuh, coba dibuka surat Al-A'raf itu versinya lebih lengkap. Allah di beberapa tempat itu selalu mengulang-ulang firman-Nya dan ditambah beberapa redaksinya untuk menambah wawasan dan pengetahuan. Jadi kalau saya bacakan ya, walaqad khalaqnakum tsumma sawwarnakum tsumma qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis lam yakum minas sajidin qala ma mana'aka alla tasjuda idza amartuk qala ana khairum minhu khalaqtani min nari wa khalaqtahu min tin qala fahbib minha fama yakunu laka an tatakabbara fiha fakhruj innaka minas sagirin qala anzirni ila yaumi yub'atsun qala innaka minal mundzirin qala fabima aghwaytani la'aqudanna lahum siratal mustaqim summa la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an sama'ilihim wa la tajidu aktsarahum syakirin qala khruj minha mad'uman madhura lamang tabi'akam minhum la'amla'anna jahannama minkum ajmain. Al-ayah panjang sekali itu. Nah, itu menjelaskan bahwa setan itu kemudian membisikkan pikiran-pikiran penentangan kepada Adam sehingga kemudian dua-duanya mendekati pohon dan memakan buahnya. Tujuannya apa sebenarnya setan itu? Tujuan utama setan untuk menggoda Adam supaya memakan buah pohon itu, yang setan menamakannya pohon khuldi, pohon kekekalan itu, liyuriyahuma sau'atihima, untuk menelanjangi Adam supaya Adam ini telanjang. Nah, ini banyak ulama-ulama meraba-raba, ini buah apa yang bisa membuat sampai Adam kemudian dua-duanya telanjang. Ada yang mengatakan pohon itu sebenarnya kiasan, bahwa Adam melakukan hubungan seks, ada. Karena dua-duanya telanjang. Ada yang mengatakan itu sejenis buah yang memabukkan, kecubung. Itu ada yang nyebut itu diantaranya ganja. Karena dia bisa berpengaruh ke dalam kesadaran kita. Ada macam-macam. Ya, jadi karena setelah makan itu fabadat lahuma sau'atuhuma wa tafiqa yakhsifani alaihima mi warqil jannah. Jadi setelah makan itu langsung moro-moro telanjang. Mungkin nggak sadar dicopotin saya bajunya. Sampai akhirnya ketika sadar, kemudian nyarilah daun-daun surga untuk menutupi sauatnya. Sauat. Kan ada, itu bisa jadi kecubung, semodel kecubung, semodel ganja yang bisa menghilangkan kewarasan. Sudah dipakai ya. Jadi di surga itu gini. Jadi qad anzalna alaikum libasa yuwari sauatikum warisha. Sesungguhnya telah kami sediakan bagi kalian pakaian. Ayat itu adalah runtuyan dari ayat-ayat ini di Al-A'raf itu, coba. Jadi ketika Adam kemudian telanjang, kemudian menutupi sauatnya, Allah itu qad anzalna alaikum libasa yuwari sauatikum warisha wa libasut taqwa dzalika khair. Ayatnya menerangkan tentang pakaian. Nah, berarti sebenarnya di surga juga orang tetap tidak boleh telanjang, di surga juga orang berpakaian. Karena pakaian itu kan berkaitan dengan sopan santun. Jadi setan menggelincirkan Adam itu
tujuan memakan buah khuldinya itu untuk liyuriyahuma sawatihima, supaya telanjang Adam, supaya bajunya ini terbuka semua. Kemudian setelah itu nanti di ayat selanjutnya itu ujiannya nggak lulus kan. Jadi si iblis diuji dengan perintah Allah kemudian membangkang, itu yang menjadi jalan iblis turun ke dunia. Adam diuji tidak boleh mendekati sebuah pohon. Substansinya kan diperintah. Tapi ketika perintah turun, manusia tertantang. Penasaran, dua-duanya penasaran, ini buah apa sih? Sampai dipikirnya, jangan-jangan ini kalau saya makan buah ini, mungkin saya jadi kekal di sini. Tinggal di dunia ini kekal. Ya kan? Surga tempatnya di mana sekarang? Surga tempatnya sekarang. Surga itu masuk dalam kategori gaib. Gaib bagi kita. Sejauh-jauh kita tidak akan sampai ke surga selama masih hidup. Ya kan? Jadi surga sudah dipersiapkan, sudah ada. Sejak zaman ada sudah ada. Surga itu sudah ada, tapi untuk menggapai ke sana kita harus memasuki fase kematian, masa hari kiamat. Maka disebut itu termasuk dalam kategori gaib. Kita hanya dapat berita dari Allah, informasinya dari Allah. Maka jangan pernah membayangkan surga itu sesuai dengan kepikiran kita. Karena informasi tentang surga kita hanya dapat bocorannya dari Tuhan. Ya kan? Tidak ada orang yang kemudian pernah ke sana. Banyak hal seperti itu sebenarnya. Kayak beginilah. Para nabi. Para nabi itu tidak semuanya diceritakan tentang kematiannya. Ya kan? Tidak, kelahirannya tidak semua diceritakan. Bahkan jumlah nabi, nama nabi tidak semua diceritakan. Minhum man qasasna alaika wa minhum lam naksus. Itu nabi. Ada yang kami ceritakan, ada yang tidak kami ceritakan. Berarti kan hanya sebagian yang diceritakan. Informasi-informasi gaib itu kita hanya mendapat dari firman Allah. Yang kita imani itulah yang valid, kan gitu. Banyak. Di antaranya kita tentang surga. Ya sepengetahuan kita berdasarkan informasi dari firman Allah. Sama kalau kita Tuhan, orang berpikir tentang Tuhan segala macam spekulasinya. Padahal logika sederhananya kan, apa itu Tuhan? Bagaimana Tuhan? Ya sebanyak yang Allah informasikan kepada kita. Jangan berspekulasi. Pada akhirnya orang menjadi ateis, menjadi agnostik itu gara-gara akal pikirannya pengen menjangkau Tuhan melalui pikiran dia, imajinasinya sendiri gitu loh. Jadi hal-hal gaib itu kita mendapat informasinya dari Allah Subhanahu wa taala langsung. Ya termasuk pohon ini kan Allah tidak informasikan nama pohonnya. Dibiarkan manusia berimajinasi, menganalisa. Ya kan? Dibiarkan seperti itu. Cuma ada bocorannya dari setan. Hal adulluka ala syajaratil khuldi. Maukah engkau aku tunjukkan kepada pohon keabadian? Khuldi itu kan abadi. Khalidun. Sebenarnya itu kan perang pikirannya Adam. Substansinya itu maksudnya jangan mendekati. Nah, substansinya itu benar. Adam tuh lupa. Yang mana pohonnya ini? Kata setan. Bisa jadi. Fanasia. Saya makan saja padahal ternyata pohon yang dilarang. Adam lupa. Fanasia. Adam itu lupa. Walam najid lahu azma. Gitu. Jadi pohon yang dilarang ternyata itu. Adam lupa, makanya lupa sih. Jadi pada ujungnya kan bisa melihat kalau sudah sampai sini. Kemarin kita cerita tentang drama iblis. Terus drama Adam sekarang kan. Padahal sudah disetting oleh Allah di awal ayatnya kan. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Judul besarnya kan di atas. Jadi Allah akan
menciptakan khalifah di bumi. Berarti kan harus ada cara bagaimana menurunkan khalifah ini. Diciptakannya di surga. Nah, caranya Allah menguji iblis. Bisa jadi itu menguji kecerdasan Adam. Misalnya memilih mana yang baik dan buruk. Itu diantaranya. Iya, Karena supaya ada kita di sini sekarang. Kapan turunnya ya pas ujian. Makanya kan Allah itu kan disebutkan di ayat yang lain, wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Allah Maha merekayasa kok. Siapa yang mau melarang Allah merekayasa penurunan Adam, penurunan iblis? Terserah. Dia yang Maha Kuasa. Cuma supaya nampak jelas kenapa Adam itu harus turun, kenapa iblis harus turun, supaya masuk akal kan. Diujinya kan dengan kemampuan dia untuk memilih, memutuskan. Diuji. Karena manusia itu nantinya harus pandai memilih, memutuskan. Nah, itu juga yang akan menjadi introspeksi kita. Oh, berarti saya kan anak cucu Adam. Hati-hatilah dengan Adam yang dulu tergelincirnya karena dua sifat tadi. Fanasia walam najid lahu azma. Pelupa. Kedua, tidak kuatnya keyakinan, tidak kuatnya tekad. Harusnya kan gini, begitu ada turun larangan dari Allah, jangan kau dekati. Dia mesti dalam hatinya kan pertamanya, ya saya tidak akan mendekati pohon itu, apapun yang terjadi. Itu loh, apapun yang terjadi. Nah, manusia dibekali juga dengan kemampuan tantangan. Jadi kalau ada larangan, jane kayak apa sih rasanya? Jane kayak apa sih engko akibatnya kan gitu. Kan itu secara alami manusia akhirnya kan begitu. Berkecamuk di kepalanya. Makanya kan kalau kita punya anak usia-usia puber, usia-usia mencoba, kan harus hati-hati. Narkoba ini dilarang. Dilarang Pak Polisi, dilarang pemerintah, dilarang Tuhan. Jadi kayak apa ya rasanya? Enak apa ora? Ada masa manusia mencoba-coba kan? Nah, itu yang harus hati-hati. Nah, jadi itu untuk pelajaran bagi manusia, bagaimana kita jangan melakukan hal yang pernah kekeliruan dilakukan oleh Adam. Untungnya Adam itu tidak bersikap seperti iblis yang sombong. Larang apa kok dilarang? Katanya semuanya boleh, kok nggak boleh? Nggak masuk akal. Pangan baik. Wah itu kan, itu sudah sombong kalau sikap seperti itu. Tapi dia dekati harus ada proses setan bikin pikiran-pikiran menantang larangan, kecamukan di pikirannya, dihasut oleh setan. Fawaswasalahuma. Di ayat yang lain itu di Al-A'raf itu bahasanya fawaswasa, membisikkan, memberi inspirasi kejahatan kepada Adam. Falamma dzaqas syajarata badat lahuma sau'atuhuma wa tafiqa yakhsifani alaihima mi warqil jannah. Zakonya aja loh, zako berdua. Saya ini agak keberatan ketika Injil itu kan yang mengemakan itu Hawa dulu, yang tergoda itu Hawa. Kemudian Adam disuruh mencicipi. Seakan-akan itu kan menjadi stereotip negatif bahwa perempuan itu pembawa sial. Ya kan? Perempuan itu suka lebih gampang tergoda kan gitu. Itu coba kalau dengar kita di agama Nasrani pemuka-pemukanya, banyak kan perempuan jadi sasaran keburukan pertama kali. Nah, padahal tidak begitu. Jadi itu kelihatan banget bahwa ada sebuah sisipan ke dalam kitab Injil yang dilakukan oleh orang-orang Nasrani zaman dulu. Karena kalau di Al-Quran dua-duanya. Falamma dzaqo, ketika dua-duanya mencicipi itu, badat lahuma sau'atuhuma, terbukalah seluruh busananya. Jadi tidak Adam dulu atau tidak Hawa dulu. Mungkin metik dua, nih mas, jenengan setunggal keluar setunggal. Yuk, bismillahirrahmanirrahim. Jadi bareng-bareng memakannya. Memakan itu tahu-tahu telanjang.
Langsung badat lahuma sau'atuhuma. Pikiran saya pakaiannya bukan seperti pakaian biasa. Pakaian yang Allah kasih dengan ilmu lah. Set. Tahu-tahu menghilang gitu. Tidak tahu, itu bisa jadi gini. Jadi ya dibuka, berarti kan kalau tidak sadar, ya dia mencopot di baju-bajunya sendiri. Makanya kulit badan. Kemudian apa yang dilakukan Adam setelah itu? Dia langsung watofiko yaksifani alaihima miwarokil jannah. Langsung nyari daun-daunan untuk menutupi sauatnya. Si pakaian yang tadinya itu udah hilang. Nggak ada. Nah, itu silakan menganalisa. Kalau Pakaiannya pakaian ajaib. Kalau itu silakan menganalisa, ada ruang analisa di situ. Yang jelas pakaiannya sudah telanjang, kemudian fatofiko yaksifan, dia bermaksud menutupi sauatnya. Jadi sauatnya ditutupi. Nah, ini nanti kita akan berdiskusi ada sauat. Jadi di level manusia itu ada sauat, ada aurat. Ya kan? Nanti kita bicara di ayat surat Al-A'raf masih jauh. Tetapi dari sekarang kita harus tahu ada level sauat, ada level aurat. Itu nanti pembahasannya lebih lanjut. Jadi drama Adam ini adalah drama Allah menguji kemampuan Adam untuk memilih dan memutuskan. Karena sebenarnya Adam harus sadar bahwa ujian ini yang akan menentukan dia turun ke dunia atau tidak. Tetapi Allah membuktikan bahwa manusia ini ternyata makhluk yang masih lemah. Ya kan? Terbukti dia pelupa, gampang tergoda, pelupa, gampang mudah terayu kan? Akhirnya menjadi lupa dan tidak kuatnya tekad. Itu pula yang harus menjadi bekal bagi kita. Jangan sampai kita tergelincir di dunia gara-gara dua sikap Adam tadi. Yang mudah terayu, mudah tergoda sehingga lupa dan kemudian tidak memiliki kekuatan dalam tekad. Di ayat selanjutnya besok itu baru ada kul nahbitu minha jami'a. Fatalaqo adamu min rabbihi kalimatin. Jadi seterusnya itu watofiqo yaksifani alaihi ma miwarqil jannah wa nadahuma rabbuhuma alam anhakuma angtilkuma syajarah. Jadi bukankah aku sudah melarang kalian mendekati pohon itu kan? Sudah dilarang oleh Allah. Kemudian Adam setelah sadar kemudian meminta ampunan sama Allah. Allah ajarkan bahasa minta ampunnya juga diajarkan. Waqala, dua-duanya akhirnya berdoa, Rabbana dolamna anfusana wa illam tagfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Itu kan yang doa yang biasa kita panjatkan ya, meniru mbah kita Adam ketika bertobat menggunakan dengan kalimat-kalimat itu. Dan kalimat itu yang mengajarkan langsung Allah. Fatalaqo adamu mir rabbihi kalimatin. Kemudian Adam mendapatkan kalimat-kalimat pertobatan dari Allah langsung. Dan kemudian fataba alaih, Allah menerima tobatnya. Nah, begitu Adam bersalah ditegur oleh Allah, dia sadar. Kalau di Injil malah diceritakannya begitu telanjang dia ngumpet. Dia ngumpet, malu kan karena telanjang. Kemudian Allah datang. Adam, disebutkan begitu, mana Adam ini? Di kitab Kejadian itu. Sampai aku malu karena telanjang. Nah, padahal kalau di Al-Quran kan dia langsung berusaha menutupi sauatnya dengan daun-daun surga. Itu drama ya, drama Adam sama drama iblis. Skenario besarnya ada di ayat pertama, wa id qala rabbuka. Memang tujuan Allah menciptakan manusia ini untuk jadi khalifah di bumi. Tapi kan tidak ujug-ujug dikirim ke bumi, harus ada alasan. Harus ada alasan untuk menurunkan Adam dari surga ke bumi.
Hikmahnya apa? Itu juga untuk pelajaran bagi anak cucunya. Ya kan? Karena kekeliruan Adam dalam memilah, memilih, dan memutuskan itulah menjadi pegangan pedoman bagi anak cucunya di dunia. Bahwa hati-hatilah dalam memutuskan sesuatu yang kita hadapi. Itu loh. Jangan lupa diri. Jangan terburu nafsu. Ya kan? Karena jangan-jangan ada setan yang berkecamuk di pikiran kita. Karena kita ini hidup tidak sendirian. Ada setan yang akan selalu menginspirasi kejahatan. Karena sifat setan itu nunut. Dia nunut ke pikiran jin, nunut ke pikiran manusia. Kalau sudah nunut, dia juga bisa berpotensi untuk mengendalikan manusia, mengendalikan jin. Kalau sudah mengendalikan, maka bahasanya syayatinal insi, syayatinal jinni. Ya, itu setan. Jadi setan itu bandingannya seperti malaikat lah. Malaikat yang memelihara kita, kemudian menginspirasi kebaikan-kebaikan bagi manusia, menunjukkan jalan kebaikan kepada manusia. Di satu sisi ada setan yang menginspirasi keburukan, kejahatan, pelanggaran. Setan menginspirasi, berkecamuknya di pikiran kita. Nah, kita sudah dibekali oleh peristiwa Adam ini, jangan pernah mudah tergoda, terayu, sehingga menjadi lupa. Jangan pernah lemah dalam keinginan, lemah kekuatan tekad kita. Karena kelemahan itu akan menjadi celah bagi setan untuk mengendalikan manusia. Korin juga termasuk setan. Apa? Korin itu termasuk setan juga. Ya, kok setan itu kan bisa jadi korin. Ketika setan sudah mengendalikan pikiran kita, kita sudah berdosa tadi kan, sudah berdosa sekali. Setan sudah, jadi gampang temen. Ya wis nek ngono, itu saja aku jerumuskan ke arah situ. Ilustrasinya kan tadi, kalau satu kali kita mencuri, setan, gampang, berarti ini pasnya di spesifikasinya orang ini berarti di pencurian. Dia nemplok. Ketika orang itu menemukan kesempatan mencuri, akan mencuri lagi. Ya kan? Tidak ada kesempatan, dikasih niat sama setan. Nah, kalau sudah ke level itu, manusia dikendalikan setan. Gitu loh. Nah, makanya ilmu ini ilmu dari warisan mbah kita. Jadi jangan mudah terayu sehingga menjadi lupa. Terus jangan lemah tekad, karena lemah tekad itu akan memudahkan setan untuk membelokkan tujuan kita. Itu saja yang pengajian kita kali ini. Sangat seru drama iblis sama drama Adam ini. Nah, ini harus terjadi karena memang tujuan grand skenario-nya adalah penurunan manusia dan iblis. Sehingga iblis itu langsung pengumuman menjadi musuh manusia. Ya kan? Summala atiyannahum min baini aidihim wa min aimanihim wa ilihim. Aku akan mendatangi manusia itu dari depan, dari belakang, dari samping kanan, samping kiri coba. Karena untuk menjerumuskan manusia. Ya kan? Andirni ila yaumi yub'atsun. Tangguhkanlah aku sampai hari berbangkit. Maka iblis itu satu makhluk yang Allah berikan umur panjang sampai hari berbangkit. Sampai hari kiamat baru dia mati. Dan dia beranak cucu. Karena di ayat yang lain, iblis itu ya sama dzurriyyatihim. Jadi iblis beranak iblis. Walaupun tadinya jin kan. Jadi jin itu terbagi. Ada jin yang menjadi iblis. Ada yang jin tetap menjadi jin. Tapi kemudian ada jin yang muslim, ada jin kafir. Terbagi lagi. Jin ini digoda juga oleh setan. Setan itu memang kemana-mana gitu. Insya Allah besok masih ada lagi penjelasan tentang bagaimana Adam akhirnya diturunkan juga oleh Allah ke dunia. Tetapi kata Allah ada di sini, ba'dukum li ba'din adu, sebagian kamu menjadi musuh bagi sebagian lain. Ini mengkonfirmasi bahwa manusia akan selamanya bermusuhan.
Jadi kata-kata damai itu ilusi. Dulu ada yang damai itu ilusi, tidak akan pernah ada damai. Bayangkan saja kalau peperangan kita mulai dari kecil, lahir sejak perang Iran-Irak, selesai Iran-Irak, tumbuh di mana itu? Pakistan, tumbuh di Suriah, tumbuh di Palestina, tumbuh di Tripoli, tumbuh di Indonesia, akan selalu terjadi begitu. Jadi orang-orang yang mengusahakan perdamaian itu, kata damai itu sebenarnya ilusi, karena sudah dicap ba'dukum li ba'din adu. Tapi juga walakum fil ardi mustaqarrun wa mataun ilahin. Kamu di dunia disiapkan oleh Allah tempat tinggal dan ada kenikmatan ilahinin sampai atas waktu yang ditentukan. Jadi dibekali dengan fasilitas-fasilitas lah intinya kan gitu. Apa yang ini menjelaskan permusuhan antara laki-laki sama anak-anaknya sama setan. Ya, itu jadi permusuhannya itu bukan hanya antara dua arah tapi segitiga, segi empat. Jadi sesama manusia juga saling bermusuhan berdasarkan kepentingan masing-masing, pada akhirnya kan itu. Bermusuhan juga dengan setan, karena setan berkepentingan untuk menjerumuskan manusia, apalagi nanti bermusuhan dengan iblis yang memang ingin semuanya masuk ke neraka. Kan iblis itu dendam. Dendam gara-gara Allah menyuruh dia bersujud ke Adam. Padahal aku diciptakan dari api, Adam diciptakan dari tanah, dia merasa lebih tinggi. Untuk membuktikan teorinya bahwa aku lebih mulia daripada Adam, buktikan saja, nanti akan aku goda, akan aku ajak, akan aku goda, akan aku gelincirkan, sampai semuanya akan menjadi pengikut iblis. Itu untuk membuktikan manusia ini tidak ada apa-apanya, gitu loh. Ya kan? Karena dia sudah mengaku lebih mulia, maka dia berkewajiban membuktikan bahwa manusia itu tidak apa-apanya dibanding aku. Jadi permusuhannya itu menjadi banyak. Itu. Tapi tentunya manusia juga dibekali oleh pedoman-pedoman sehingga manusia juga bisa lepas dari godaan-godaan itu. Itu tentunya yang dimiliki oleh orang-orang beriman. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.